إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء أعماله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sekali marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang mulia ini, Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersyukur pada hari ini. Pada minggu ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, detik ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini amalan kita, ibadah kita lebih meningkat lagi. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat lagi. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan segala apa-apa yang kita cita-citakan, apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita sebagai umatnya, pengikutnya yang setia, senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nantinya, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah SAW pada hari yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekuasaan, semua yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini pasti dan pasti akan kita tinggalkan. Maka oleh karena itu, momentum pada tahun baru ini, marilah kita perbaharui niat kita. Marilah kita tingkatkan keimanan kita. Marilah kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Marilah kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya
Marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah hadirin berbahagia, karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, bekal yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di ruang Masjid Baitur Rahman yang berbahagia pada hari ini, termasuk di antara golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, pada hari ini khatib izinkan menyampaikan sebuah tema khutbah, yakni bersyukur masih diberikan waktu. Ini adalah tema yang sebenarnya sangat sederhana sekali, agar kita sebagai manusia yang saat ini, detik ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kita selalu bersyukur dengan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin berbahagia, marilah kita ingat sebuah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man tala 'amruhu khairun nas man tala 'amruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah seseorang yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian umurnya tersebut dipergunakan untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki amalnya, untuk meningkatkan amal salehnya. Dan dia sadar bahwasanya dan sesungguhnya amal saleh itulah yang akan bisa menyelamatkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta, jabatan, pangkat, kekayaan, anak, istri, semua yang kita miliki pada hari ini pasti dan pasti kita tinggalkan, hadirin berbahagia. Tidak ada yang kita bawa kecuali apa-apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Apa-apa yang telah kita berikan, kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang akan kita bawa sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan meningkatkan ibadah kita kepadanya. Wa syarrun nas man tala 'amruhu wa sa'a 'amaluhu, kata Nabi. Dan seburuk-buruk manusia adalah seseorang yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a 'amaluhu, tetapi buruk amalnya, jelek amalnya. Betapa banyaknya kita lihat, dan bahkan mungkin di antara kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pernah ingat bahwasanya kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu akan dicabut oleh Allah. Kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama kita hidup di dunia ini pasti dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, oleh karenanya, karena ini adalah momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri kita, bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, maka oleh sebab itu khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita selalu bersyukur dengan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang atau manusia-manusia sekarang ini, atau bahkan mungkin tahun-tahun yang sebelumnya, atau bahkan mungkin sepanjang masa, sepanjang tahun, setiap saat kita menjadi orang-orang yang merugi. Tetapi tahun ini, hadirin berbahagia, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi lagi. Maka cara kuncinya adalah, marilah kita tingkatkan keimanan kita. Amanu wa 'amilus shalihat. Kuncinya adalah agar kita tidak termasuk di antara manusia-manusia yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah amanu wa 'amilus shalihat. Yang pertama, tingkatkan iman, dan kemudian tingkatkan amal saleh.
Hadirin berbahagia, inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka waktu yang kita gunakan saat ini, waktu yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita lalui saat ini, semuanya pasti dan pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai orang-orang yang beriman. Sebagai orang-orang yang beriman, wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa-apa yang telah dia lakukan, apa-apa yang telah dia perbuat, apa-apa yang telah dia laksanakan selama dia hidup di dunia ini. Lighadin, yaitu adalah untuk hari esok ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan wal hisab. Tak ada satupun manusia yang bisa lari daripadanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia yang terakhir, wa tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah, dan Allah kembali menyuruh kita. Sampai dalam satu ayat ini berulang-ulang kali Allah ingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman, ittaqullah, ittaqullah. Ingatlah bahwasanya ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Dengan arti yang sebenar-benarnya, takwa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertakwa. At-taqwa huwal khaufu minal jalil. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama adalah seseorang yang semakin hari semakin meningkat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan pada minggu yang pertama, Jumat yang pertama, pada bulan yang pertama di tahun 2023 ini, kita bisa mempersiapkan diri kita, meningkatkan ibadah kita, memperbaiki amal ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan amal soleh itulah kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.